Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini saya akan menjelaskan lagi ke teman-teman yang masih baru awal main YouTube. Ini yang sering sekali pokoknya pertanyaan seperti yang tidak masuk akal ini untuk teman-teman yang beli-beli di sini ya. Dari beli subscriber, jam tayang, beli channel YouTube, beli AdSense, jasa layanan error AdSense, pokoknya aneh-aneh. Pertanyaannya itu kadang saya itu nggak bisa mikir ya, dan saya kalau mau jawab itu kadang bingung sendiri karena pertanyaan itu nggak masuk akal. Jadi gini ya, untuk teman-teman itu, loh Bang Jarni jual channel YouTube itu subscriber segitu, video cuma 5 kok dimonetisasi. Monetisasi channel YouTube itu hanya persyaratan mas. Jadi gini, persyaratan itu kan 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Meskipun di channel kalian itu cuma ada satu video, tapi kalau videonya itu sudah mendapatkan 4000 jam tayang, itu bisa diajukan monetisasi. Terus entar rame apa enggak ya? Ya soal itu enggak tahu. Di sini ini yang sering saya pantau itu ya, itu tergantung konten kalian. Tetap itu ada di tangan kalian kalau channel sudah dipegang kalian. Karena di sini saya menyediakan ini hanya untuk membantu teman-teman yang kesusahan dalam memonetisasi channel, itu bebas. Sebenarnya mau kita monetisasi model apa saja ya, itu bebas. Tapi untuk teman-teman yang mau main mulai nol juga bisa bebas. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya ini sering memonetisasi channel banyak? Karena di sini saya juga bisa ya, saya cari dolar sendiri, view sendiri gitu loh. Dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang untuk channel YouTube, AdSense, apa saja, lah ini AdSense saya sudah pin bank, tapi nama dan alamat kok bukan punya saya. Nah, ada juga pertanyaan kayak gini. Itu tidak masalah. Jadi di sini untuk AdSense nama dan alamat itu ya, itu tujuannya untuk mendatangkan PIN. Dan kalau sudah PIN itu berarti akun AdSense itu sudah aktif. Jadi kita bebas mau pakai rekening yang siapa saja ya. Rekening saya juga bisa, rekening kalian juga bisa itu loh. Jadi akun AdSense itu ibarat kata akun pembayaran atau ibarat kata aplikasi bank lah. Anggap saja gitu. Kita mempunyai satu akun AdSense yang sudah PIN. Di sini kita tidak mengurus lagi ya untuk verifikasi KTP, request PIN, itu tidak. Jadi di sini ini kalau kita sudah mempunyai akun AdSense yang sudah PIN, ke depan kita hanya menambahkan rekening. Cuman di sini kalau kita mau menambahkan rekening itu setelah masuk ambang pembayaran 10% di akun AdSense kalian. Sudah sering saya perjelaskan ya di video-video saya. Cuman teman-teman itu kalau dikasih video itu nggak tahu ditonton, kalau tanya pribadi, kalau dijawab ngomel. Jian ngayal. Kadang saya itu menjawab pertanyaan teman-teman itu ya di cacat pribadi itu kadang jujur, kadang kebenangis karena sudah bingung. Saya mau jawab apa, dijawab gini kok ngeyel. Kadang pertanyaan teman-teman itu nggak masuk akal itu loh. Ini gimana bang? Kalau saya misalnya entar beli channel ke abang berarti uangnya masuk ke abang ya? Nah itu tidak. Karena itu ntar diubah semua datanya ke data kalian. Kalau misalnya teman-teman itu beli channel monetisasi, nah ini untuk AdSense-nya itu masih for YouTube aktif flash ya, maksudnya belum PIN. Itu ntar ya bisa diubah ke identitas kalian. Cuman kalian ada tahapan-tahapan ke depannya ya. Untuk verifikasi KTP, setelah mendapatkan 10 dolar pertama, request PIN. Kalau PIN datang kita masukkan, setelah PIN kita masukkan rekening, lalu kode mutasi. Jadi di sini ntar rekeningnya itu rekening kalian, bukan rekening saya gitu loh. Tapi kalau kalian yang beli channel sudah PIN, itu kalian nggak urus-urus lagi kayak PIN. Jadi di sini kalian tinggal memasukkan nomor rekening. Tapi setelah di ambang pembayaran AdSense kalian itu masuk 10%. Kalau belum 10%, fitur untuk memasukkan metode pembayaran nggak ada. Itu nggak ada. Jadi teman-teman di sini tuh yang sering beli jasa layanan di sini ya, dari error AdSense atau apa saja. Dan ada juga yang error rekening ORB12. Saya minta foto KTP depan belakang sama foto buku tabungan nggak dibolehkan. Loh ini kan untuk verifikasi. Jadi aneh.
Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Jadi di sini ini ya benar, saya itu akan mengarahkan, dan banyak sekali teman-teman itu yang belum tahu saya arahkan ya. Dan kenapa transaksi di sini ini sering saya bilang itu transfer uang baru saya proses. Dan kenapa saya tidak mau rekber? Pertama, menghambat waktu saya. Kedua, saya pernah diajak MC milih rekber yang sudah terpercaya Mbah Tri. Kita MC nggak taunya Mbah Trinya dikeluarkan, dimasukkanlah Mbah Tri cloningan, opera double. Dikira saya nggak tahu. Jadi jadi teman-teman itu yang mau aneh-aneh itu kalau masuk di room sini salah. Keliru banget. Engko aku ngomong ini dikira kemelinti orang. Karena saya bilang seperti ini biar teman-teman itu tahu atau paham. Terus ada lagi, ntar saya mengisi subscriber dan 4000 jam tayang itu jamin monetisasi. Nah, ini lagi. Monetisasi itu tergantung konten kalian. Itu bukan masalah subscriber dan jam tayang. Subscriber sama jam tayang itu hanya untuk memenuhi persyaratan. Jadi entah di langkah 3 itu ketentuan itu ya isi video kalian. Konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Di sini sudah sering juga saya bahas ya masalah metadata. Jadi teman-teman itu yang mau isi subscriber sekarang, Bang, saya mau isi subscriber 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tapi jaminan monetisasi loh. Kalau saya ngecek video kalian satu persatu mumet, terus saya nggak kerja. Di sini kan sudah ada video yang layak monetisasi itu seperti apa, caranya ngatur channel seperti apa. Sudah ada kok, banyak sekali yang share-share seperti ini di YouTube itu loh, sudah banyak. Jadi teman-teman harus pelajari. Kalau untuk mau isi subscriber dan jam tayang itu hanya untuk memenuhi persyaratan monetisasi. Jadi diterima enggaknya konten kalian itu bukan masalah suntiknya itu, tapi konten kalian. Konten kalian itu aman apa enggak. Ada juga konten saya original, Bang. Tidak ada klaim hak cipta musik. Tapi backgroundnya itu cuman gambar diam dipanjangin dikasih audio, itu gagal, pasti kena konten berulang. Itu meskipun konten kalian kena klaim hak cipta musik. Kalau video kalian itu berjalan, misalnya kita cover kan genjrengan tuh main gitar, nah musiknya kena klaim misalnya, itu masih lolos monetisasi karena ada yang namanya itu pembagian hasil. Jadi pembagian pendapatan yang kita dapat itu akan dibagikan juga ke yang punya lagu. Jadi meskipun konten kalian aman, tidak kena klaim hak cipta, tapi cara editingnya itu cuman gambar diam dipanjangin lalu dikasih nyanyian atau mungkin dikasih doa-doa atau mungkin ceramah, tapi backgroundnya cuman itu aja, thumbnail satu dan thumbnail yang lain sama, deskripsi juga sama, itu metadatanya itu sama, jadi akan kena konten berulang. Dan kalau konten yang digunakan ulang, ini banyak sekali teman-teman juga ngeyel. Saya original, Bang, tapi ini kok kena konten yang digunakan ulang. YouTube itu tidak pernah salah, dia sistemnya itu bagus, mesinnya besar. Itu yang salah kalian, bukan YouTube-nya. Jadi jangan ngeyel karpe dewi. Di YouTube itu sudah ada pedomannya, teman. Jadi masalah channel yang layak monetisasi itu apa, terus entar kita pendapatannya itu gimana, cara monetisasinya itu gimana, itu ada tahapan demi tahapannya, langkah demi langkahnya ya. Jadi yang perlu kalian ketahui itu harus benar-benar pahami. Jangan ntar channel kalian rame kena dismon sampean ngamuk, ini YouTube kok sama saya sensi amat ya, kok ngamuk ke saya, tidak suka sama saya, masa saya kena seperti ini. Ada lagi yang bikin channel kok dihapus terus, padahal sudah saya sering bahas. Kita membuat channel di HP ini dan di sini kita melakukan pelanggaran, channel YouTube dihapus oleh pihak YouTube. Kita tidak boleh lagi bikin channel baru di HP yang ini. Ke depan meskipun aman juga akan dihapus lagi karena IP-nya ini loh, IP itu. Ya mungkin untuk teman-teman yang mau sharing di sini atau belanja di sini bebas, kalian bertanya saja bebas. Tapi kalau saya kasih video pemahaman atau mungkin kata-kata pemahaman juga harus dipahami, jangan ngeyel karpe dewe. Jadi biar sama-sama jalan ya.
Intinya tetes mangan jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakul jamu.